Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Selamat datang kepada sahabat yang mulia Thalhah bin Ubaidillah al-Qurashi at-Taimi, atau yang akrab dipanggil Abu Muhammad. Dia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan bagaimana kisah beliau? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Thalhah merupakan pahlawan Islam, prajurit berkuda pemberani, sosok bersejarah yang harum, dan tokoh yang berpengaruh besar dalam ekspansi penguasaan wilayah Islam pertama kali. Meski tergolong orang terpandang di kalangan kaumnya serta memiliki kekayaan berlimpah, beliau tidak terbebas dari berbagai siksaan kaum kafir Quraisy. Dan kemudian beliau hijrah ke Madinah menemani Nabi Muhammad SAW. Suatu hari baginda Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada khalayak ramai bahwa Thalhah akan mati syahid dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengetahui dirinya akan mati syahid melalui kabar langsung dari Nabi SAW, Thalhah tidak pernah absen dan senantiasa mencari syahid di setiap medan pertempuran. Ketika terjun pada perang Uhud, pasukan muslimin unggul atas pasukan besar kaum musyrikin dengan strategi perang yang tidak lebih mengagumkan daripada yang diterapkan di perang Badar. Pada suatu ketika, terjadilah kesalahan fatal dari pasukan pemanah yang secara signifikan mengubah keadaan perang tersebut. Pasukan pemanah melihat kaum muslimin di bawah sibuk mengambil harta rampasan perang. Maka perasaan cinta dunia mendominasi diri. Sebagian besar berseru kepada sebagian yang lain, harta rampasan perang, harta rampasan perang. Kita sudah menang, apalagi yang kalian tunggu? Adapun pemimpin pasukan ini, Abdullah bin Zubair, berusaha mengingatkan mereka akan perintah Rasulullah. Apakah kalian lupa terhadap perintah Rasulullah? Akan tetapi, mayoritasnya tidak menghiraukan peringatan itu seraya menegaskan, demi Allah, kami akan mendatangi mereka hingga mendapat bagian dari harta rampasan perang. Kemudian 40 prajurit pemanah meninggalkan posisinya di atas bukit, menyusul sekelompok prajurit di bawahnya yang sedang mengumpulkan harta rampasan perang. Ke-10 orang tersebut tetap bersiaga di situ hingga diizinkan beranjak oleh Rasulullah, walaupun sampai terbunuh. Khalid bin Walid, salah seorang panglima kaum musyrikin yang saat itu belum masuk Islam, dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dengan cepat dia memutar haluan pasukannya hingga sampai di barisan pertahanan tersebut. Maka kaum muslimin pun terkepung, baik dari depan maupun belakang. Mereka berada di antara dua pasukan besar yang berlawanan arah di medan pertempuran. Dalam kondisi terjepit pada serangan musuh, saat itu juga posisi Rasulullah berlangsung sengit. Ketika diserukan, "Kemarilah, aku adalah Rasulullah." Kaum musyrikin yang mendengar dan mengenali suara beliau segera mendekat dan menyerang. Beliau terus dijadikan sasaran empuk, meskipun dilindungi belasan sahabat yang siap melindungi Rasulullah. Jabir bin Abdullah menceritakan, saat kaum muslimin dipukul mundur pada perang Uhud, Rasulullah berada di suatu tempat bersama 12 sahabatnya, di antaranya Thalhah bin Ubaidillah. Kaum musyrikin mengincar beliau, lalu ditanyakan, siapa yang bersedia menghadang mereka? Thalhah menjawab, aku ya Rasulullah. Namun beliau menanggapi, tetaplah di tempatmu. Seorang laki-laki menyahut, aku ya Nabi. Beliau merespon, ya engkau. Laki-laki itu pun maju dan bertempur hingga wafat. Kemudian beliau menoleh, ternyata masih banyak orang-orang kafir yang mendekat. Lalu beliau bertanya, siapa yang bersedia menghadang mereka? Thalhah menjawab lagi, aku ya Rasulullah. Beliau kembali menanggapi, tetaplah di tempatmu. Seorang laki-laki Ansar menyahut, aku ya Nabi. Beliau merespon, ya engkau. Laki-laki itu pun maju dan bertempur hingga wafat. Hal demikian terus terjadi sampai yang tersisa bersama Nabi hanyalah Thalhah seorang diri. Lalu beliau bertanya, siapa yang bersedia menghadang mereka? Thalhah menjawab, aku ya Rasulullah. Akhirnya Thalhah diizinkan bertempur sebagaimana 11 sahabat Ansar, hingga jari-jarinya putus. Lalu dia berucap, aduh. Rasulullah bersabda, seandainya kamu mengucapkan bismillah, niscaya kamu akan diangkat oleh para malaikat dengan disaksikan orang-orang. Setelah itu Allah mengusir kaum musyrikin terkait keluhan Thalhah tersebut.
Dinukil dari Thalhah bahwasanya dia menyatakan, aku terluka pada perang Uhud di seluruh tubuhku hingga kemaluanku. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin melihat seorang syahid berjalan di muka bumi, maka lihatlah Thalhah putra Ubaidillah. Abu Bakar pun berkomentar, hari itu seluruhnya milik Thalhah. As-Siddiq bersyair tentang beliau, duhai Thalhah putra Ubaidillah, surga wajib engkau dapatkan dan engkau dapatkan permatanya. Kedua putri Thalhah, Aisyah dan Ummu Ishaq memberitahukan, ayah kami terluka pada perang Uhud sebanyak 24 titik bahkan lebih. Antara lain cedera di kepalanya yang berbentuk segi empat, sebagian uratnya yang putus, dan beberapa jarinya yang buntung. Semua luka itu bersarang di tubuhnya, yakni bekasnya masih terlihat hingga kini. Adapun kondisi Rasulullah ketika itu, sesungguhnya gigi geraham beliau pecah, wajah beliau terluka, dan beliau sempat pingsan. Ayah pun membopong Rasulullah sambil berjalan mundur. Setiap kali seorang musyrik mendekat dan menyerang, ayah menghalaunya. Demikianlah hingga ayah menyandarkan beliau di suatu celah di antara bukit-bukit Uhud. Diceritakan pada suatu hari, As-Su'dah binti Auf Al-Miriyah menukilkan tentang infak Thalhah radhiyallahu anhu. Suatu hari aku menemui Thalhah yang terlihat sedang tidak bersemangat. Maka aku bertanya, apa yang menimpamu? Adakah sesuatu yang kamu saksikan dari istrimu? Dia menjawab, tidak, demi Allah, sebaik-baik istri seorang muslimah adalah engkau. Sejumlah hartakulah yang membuat aku risau. Aku menanggapi, tidak perlu risau ya suamiku, panggilkan saja kaum muslimin kemari. Kemudian Thalhah pun menyuruh para pelayannya, panggilkanlah kaum muhajirin dan ansor, lalu bagikanlah harta ini kepada mereka. Setelah pembagian itu selesai, aku bertanya kepada salah seorang pelayan, berapa jumlah harta yang Tuhan membagikan? Si pelayan menjawab, sekitar 400.000 dirham, dan beliau hanya menyisakan 1.000 dirham saja untuk keluarganya. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri bahwa Thalhah bin Ubaidillah pernah menjual tanah miliknya seharga 700.000 dirham. Sepanjang malam dia tidak bisa tertidur disebabkan keberadaan harta itu di rumahnya. Maka keesokan paginya dia membagi-bagikan semua uangnya hingga tidak tersisa. Dan masih banyak kisah kedermawanan beliau Thalhah radhiyallahu anhu. Di akhir hayatnya, sikap Thalhah bin Ubaidillah yang membawanya syahid pada perang Jamal. Imam Az-Zahabi menerangkan, pengabaian Thalhah terhadap hak Utsman semata-mata disebabkan kekhilafan dan keinginan kuat untuk mempersatukan umat sesuai dengan ijtihadnya. Sejarah mencatat, Thalhah dan Az-Zubair menghindar dari perang Jamal. Mereka tidak ikut serta karena melihat Ammar bin Yasir berada di barisan Ali. Lalu keduanya teringat sabda Nabi kepada sahabat ini, kamu akan dibunuh oleh sekelompok orang-orang yang melampaui batas. Pada mulanya Thalhah dan Az-Zubair berada di kubu Muawiyah yang berseberangan dengan kubu Ammar. Tetapi kemudian mereka takut untuk ikut serta dalam medan perang kendati demikian. Setelah berlepas diri dari kedua kubu muslimin yang bertikai ini, Thalhah dan Az-Zubair terbunuh ketika berusaha meninggalkan daerah pertempuran. Ammar bin Jarmus membuntuti Az-Zubair, lalu membunuhnya secara licik. Adapun Thalhah, beliau dipanah oleh Marwan bin Al-Hakam yang melesatkan mengenai tubuh dan lututnya, sehingga Thalhah terus merintih hingga meninggal dunia. Dan Ali bin Abu Thalib datang mendapati jasad Thalhah yang terbunuh di perang Jamal. Dia pun turun dari tunggangannya, lalu menundukkan tubuhnya. Juga ia menghapus debu dari wajah dan jenggotnya. Setelah itu, dia mendoakan rahmat untuknya dan berkata, seandainya aku mati 20 tahun sebelum peristiwa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga hambanya yang beriman setelah meninggalnya, sebagaimana juga hidupnya, yakni Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Seseorang laki-laki mendatangi Aisyah binti Thalhah dan mengungkapkan, aku melihat Thalhah dalam mimpiku. Lalu dia berpesan, sampaikanlah kepada Aisyah agar memindahkanku dari sini. Kelembapan atau curah air begitu menggangguku. Maka Aisyah bersama para pembantunya pergi dengan berkendaraan. Kemudian mereka merobohkan sebuah bangunan kuburan. Tatkala kaum muslimin membuka dan memindahkan kuburannya ke tempat yang lain.
Ternyata jasad beliau sama sekali tidak mengalami perubahan, kecuali beberapa helai rambut di salah satu sisi jenggotnya. Semoga Allah meridai Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dan seluruh sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.